Kami mengucap syukur, terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk kami hidup di dalam agenda-Mu saja. Dan ketika kami hidup di dalam agenda-Mu, semua dalam penyediaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ketika hidup tidak berada di pusat kehendak Tuhan. Ada begitu banyak anak Tuhan hari-hari ini dalam keadaan frustasi dan ketakutan. Mengapa? Hidupnya tidak berada di dalam pusat agenda Tuhan, semau sendiri dan dalam tatanan kebenaran diri sendiri. Sebagai orang yang sudah dibeli lunas dibayar di atas kayu salib, seharusnya tinggal taat saja dan menyatukan pikiran, kehendak hati pada kehendak Tuhan, yaitu firman Tuhan. Maka sesungguhnya tidak perlu bergumul, tapi hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita. 1 Tawarikh 8 ayat 29-40 mencatat keturunan Saul, artinya sebenarnya Tuhan punya rencana atas keluarga Saul. Tapi ketidaktaatan Saul berdampak hilangnya perjanjian Tuhan dengan seluruh keluarganya. 1 Samuel 12 ayat 23-25. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus, hanya takutlah akan Tuhan, dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tapi, jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Di atas adalah pernyataan Samuel dan akhirnya Saul berjalan di dalam ketidaktaatan. 1 Samuel 13 ayat 13-14. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Bagaimana hidup kita hari ini di hadapan Tuhan? Masihkah kita berada di pusat agendanya, atau hanya seolah-olah saja? Seolah-olah masih tekun ibadah, tapi hatinya jauh menyimpang dari firman Tuhan. Baca 1 Korintus 10 dan cek-recek kembali hidup kita. Apakah mulai ada kesombongan, berhala, sakit hati, susah memaafkan, segera beresi, atau kehilangan Tuhan seperti sebagian besar dari Israel? 1 Korintus 10 ayat 5. Tapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau mengingatkan kembali kepada kami untuk kami berada di pusat agendamu, pusat kehendak-Mu, supaya damai sejahtera kami terus berlimpah-limpah seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan kami akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.